Assalamualaikum, izayah jamaah. Saya Syafur Rahman and welcome back to my channel. Pada episode kali ini saya akan membawakan video tentang tradisi Ramadan ala Mesir. So inilah Egypedia. Mesir merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki beraneka tradisi unik ketika bulan Ramadan tiba. Bahkan tradisi Ramadan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun. Kehadiran tradisi Ramadan ini menggoreskan pemandangan unik di seantero Mesir. Pemandangan yang sama juga disaksikan oleh para pelancong ketika mengunjungi Mesir di bulan Ramadan. Berikut 5 tradisi Ramadan ala Mesir. Yang pertama, Maidatur Rahman. Setiap negara pasti punya tradisi tersendiri ketika memasuki momen berbuka puasa. Begitu juga di Mesir, ada tradisi serupa. Orang Mesir biasa menyebutnya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman berarti hidangan Tuhan, yaitu kegiatan pembagian makanan gratis dan buka bersama yang digelar hampir seantero jalanan dan tempat tertentu di Mesir. Tradisi ini merupakan salah satu hal paling ikonik yang terkenal dari beberapa tradisi Ramadan di Mesir. Tradisi Maidatur Rahman ini konon dimulai oleh sosok ulama Imam Lais bin Sa'ad yang gemar bersedekah di bulan Ramadan. Menurut travel writer OTM Panji Astuti, hidangan yang disajikan Imam Lais pada waktu itu adalah bubur, yang pada akhirnya terkenal dengan sebutan bubur Al-Lais. Tradisi yang diawali oleh Imam ahli fikih ini pun tetap lestari hingga sekarang. Bawah naungan para muslimin yang menyumbangkan hartanya untuk hidangan Maidatur Rahman. Hal itu bisa kita lihat misalnya ketika momen berbuka puasa telah dekat. Di pinggiran jalanan Mesir kerap kali kita temukan meja-meja yang tersusun rapi dengan menu takjil gratis yang tersedia sebagai hidangan berbuka puasa. Yang kedua, Mesharati. Mesharati yaitu tradisi membangunkan sahur ala Mesir. Tradisi ini hampir mirip seperti di Indonesia. Bedanya kalau di Indonesia memakai beduk atau kentongan, lain halnya dengan di Mesir yang dilakukan dengan tabuhan gendang atau rebana. Para Mesharati ini pun biasanya memakai pakaian khas Mesir sebagai atributnya. Ketika menjelang waktu sahur, para Mesharati berkeliling rumah dan memanggil nama pemilik rumah agar bangun. Biasanya diiringi juga dengan syair-syair, zikir, dan sholawat sembari memukul gendang. Tradisi Mesharati ini pertama kali muncul pada era kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 452 Masehi. Gubernur Mesir pada saat itu adalah Orhan bin Ishaq yang merupakan seorang Mesharati pertama dalam sejarah. Sang gubernur berjalan di Kairo mengingatkan warganya untuk bangun sahur. Seiring berjalannya waktu, para pemimpin Islam menunjuk seorang Mesharati untuk membangunkan sahur. Tradisi ini pun terus lestari hingga saat ini. Para Mesharati masih banyak yang bertugas di seantero Mesir guna membangunkan orang untuk sahur. Yang ketiga, Fanus. Fanus berarti lampu atau cahaya, kerap disebut sebagai lentera Ramadan. Fanus umumnya digunakan masyarakat Mesir sebagai hiasan di dekorasi rumah, toko, maupun balkon mereka. Ketika memasuki bulan Ramadan, para penjual lentera berjajaran di pinggir jalanan Mesir. Kemunculan ribuan fanus di seantero kota ini menciptakan sebuah nuansa tersendiri ketika mengarungi Ramadan di Mesir. Gagasan pemakaian lentera ini sudah ada sejak era Fatimiyah. Terdapat banyak versi yang menceritakan awal dipakainya fanus untuk keperluan hiasan di bulan Ramadan. Salah satunya menceritakan bahwa Sultan Fatimiyah biasa pergi pada malam hari sebelum Ramadan bersama dengan anak-anaknya, masing-masing membawa lentera untuk menerangi jalan. Versi lain juga mengisahkan bahwa masyarakat Mesir membawa lentera untuk menyambut Khalifah Al-Mu'izz Dinillah sembari menunggu datangnya malam pertama bulan Ramadan. Sejak saat itu, Khalifah memerintahkan kepada penduduk agar menghiasi kota dengan fanus di bulan Ramadan. Fanus merupakan salah satu tradisi yang telah bertahan ratusan tahun lalu hingga sekarang. Yang keempat, meriam berbuka. Salah satu yang menjadi ciri khas negara Timur Tengah dalam menandakan waktu berbuka puasa adalah suara dentuman meriam. Seperti hanya di Mesir, meriam juga dijadikan sebagai penanda waktu buka puasa dan waktu imsak. Tradisi ini menyebar pula di banyak negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, hingga Arab Saudi. Tradisi ini bermula pada abad 18 tatkala pemimpin Mesir Muhammad Ali Pasha menembakkan meriam buatan Jerman pada waktu maghrib. Saat itu penduduk mengira bahwa tembakan meriam itu digunakan sebagai tanda untuk berbuka puasa. Lantas pemimpin Mesir pada waktu itu pun akhirnya berinovasi menggunakan meriam sebagai penanda datanya waktu berbuka dan imsak. Yang kelima, kunafa dan atoif. Kunafa adalah sebuah hidangan penutup tradisional yang terbuat dari pastry mirip bakmi tipis yang dilumuri dengan sipur manis berbahan dasar gula. Biasanya dilapisi dengan keju atau dengan bahan lain seperti krim gumpal dan kacang. Hidangan tersebut populer di dunia Arab, terutama Mesir, Suriah, dan Yaman. Di masa lalu, kunafa dikenal sebagai hiasan meja raja dan pangeran. Salah satu buku sejarah menegaskan bahwa salah satu membuat manisan di Syam atau yang sekarang disebut sebagai Suriah menciptakannya khusus untuk Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia menjadi gubernur Syam. Setelah mengeluh kepada
kata dokternya tentang kelaparan di hari Ramadan. Lalu dokter merekomendasikan hidangan ini untuk mencegah rasa laparnya. Nama hidangan ini kemudian dikaitkan dengan namanya dan disebut kunafa Muawiyah. Beberapa sumber lain mengonfirmasi bahwa orang Mesir mengenal kunafa sebelum Syam, dan itu pertama kali muncul di era Fatimiyah, terutama ketika Khalifah Al-Mu'izzuddinillah memasuki Kairo pada bulan suci Ramadan. Ketika orang-orang keluar setelah berbuka puasa untuk menyambutnya dan memberinya hadiah, termasuk kunafa, hal ini diteruskan oleh para pedagang sepanjang bergulirnya waktu hingga kemudian menjadi tradisi saat Ramadan. Adapun atoif atau kataif adalah kue manis bertekstur lembut yang berbentuk piringan kecil, ada juga yang berisi krim atau kacang. Dengan penutup khas Arab ini sering disajikan saat bulan Ramadan. Untuk atoif belum ada referensi sejarah yang menunjukkan asal-usul dan hubungannya dengan Ramadan. Bahkan buku-buku sejarah yang menceritakan tanggal kemunculannya saling bertentangan. Beberapa mengkonfirmasi kemunculannya di era Fatimiyah, yang lain mengatakan bahwa itu muncul di era Mamluk, Umayyah, dan awal Abbasiyah. Selain itu, nama atoif pun tidak menunjukkan maknanya atau alasan dibalik namanya, meskipun beberapa orang percaya bahwa alasan memberi nama ini karena rasanya yang lembut. Kunafa dan atoif ini sering dijadikan sebagai menu berbuka puasa. Rasanya yang manis dan lembut membuat kedua makanan ini cocok sebagai menu untuk berbuka puasa, seperti anjuran Nabi untuk berbuka puasa dengan yang manis. Nah, itulah beberapa tradisi Ramadan ala Mesir. Jika kalian suka dengan video ini, make sure bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Tasya Green Awi, ma'assalam.